Apa maksudnya KPK ini yang dikit-dikit mau klarifikasi, dikit-dikit mau manggil pejabat Lampung ini? Ini kan bikin gaduh aja di daerah. Orang nggak tahu benar tahu enggak, anggapan orang udah salah, kan gitu. Maksudnya gini loh Pak KPK ya, kalau memang betul ada temuannya, ada indikasinya, ada salahnya, langsung tangkap, nggak usah panjang cerita, nggak usah bikin gaduh. Kok iya orang-orang pusat ini senang betul bikin daerah ini ribut. Masyarakat Lampung ini Pak KPK ya, Pak Pusat, nggak kalau mau tahu bener apa enggak berita-berita yang ada di TikTok itu, entah salah entah benar, anggapan orang ya udah benar semua. Ujung-ujungnya apa? Pemerintah daerah Provinsi Lampung juga nggak fokus lagi kerja ngurusin isi-isi viral TikTok ini. Bener-bener aja lah, urus aja pusat itu, kan gitu. Lampung ini biarin dulu ngebangun, biarin dulu kerja, kasih kesempatan dulu orang upaya, orang usaha untuk ngebangun Lampung. Jangan dibikin gaduh terus sama kamu orang. Oke, masih ada beberapa video dari Bapak ini yang saya akan reaksi. Saya mau tanggapi dulu video yang ini guys ya. Saya tidak mengerti dengan pola pikir dari Bapak ini, mohon maaf ya Pak. Saya harus mengkritik Bapak. Karena saya lihat Bapak ini kok malah ngamuk-ngamuk ke KPK ya. Bukannya Bapak sebagai warga Lampung, Bapak mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK untuk memberantas korupsi ya. Ada dugaan korupsi yang mungkin selama ini terjadi di dalam tubuh dari pemerintah Lampung ya. Karena kemarin sempat viral ya, jalan di Lampung udah bertahun-tahun tetapi kondisinya itu berlubang, rusak parah dan tidak pernah dipedulikan, tidak pernah dibenarin. Malah ironi kemarin saat Pak Jokowi menanyakan kepada Gubernur Lampung, Pak ini nama daerahnya apa? Gubernur Lampung sendiri nggak tahu, malah nanya lagi ke warganya. Ya. Dan Bapak sebagai warga Lampung yang baik ya, Bapak harus mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK untuk menggali dan mencari serta membongkar praktik-praktik korupsi yang menyebabkan Lampung ini gak maju-maju. Kenapa? Kalau kami di NTT Pak ya, di kabupaten saya sendiri, mantan bupati kami ya, Bapak Marianus saya, kalau Bapak pernah mendengar berita itu ya, Pak Marianus ini sangat dicintai oleh masyarakat Kabupaten Ngada karena benar-benar membangun kabupaten kami menjadi ya luar biasa. Semua akses jalan, air, dan penerangan semua beliau lakukan ya. Tetapi beliau ditangkap oleh KPK ya. Apakah kami masyarakat Ngada harus berdemo, marah, ngamuk ke KPK? Kan tidak. Kalau memang itu sesuai dengan perbuatannya, ya sudah kami ikhlaskan, kami pasrah. Ya di proses hukum sesuai dengan perbuatannya. Dan sekarang Pak yang terbaru, ya itu ada Menteri Kominfo, ya Pak Joni Plate. Beliau itu berasal dari Nusa Tenggara Timur Pak, ya. Dan kami orang NTT kami malah bersyukur kalau memang KPK ingin memproses Pak Joni Plate. Ya, kalau memang terbukti beliau ada melakukan tindak korupsi, ya, ada praktik-praktik korupsi, apalagi kerugiannya ini tidak tanggung-tanggung ya, 8 triliun itu merupakan angka yang sangat besar, ya. Jadi kita sebagai masyarakat NTT, kalau memang itu sesuai dengan perbuatannya, ya proses saja secara hukum. Kita mendukung upaya dan langkah yang dilakukan oleh KPK. Dan sekarang saya jadi bingung dengan Bapak ini ya. Kok Bapak malah protes, Bapak malah tidak mendukung KPK ya. Apakah Bapak ini adalah bagian dari keluarga pejabat yang ada di Lampung? Bapak Presiden sudah ke Lampung. Pesan yang disampaikan sudah jelas. Ini oknum-oknum masih juga bikin ujaran kebencian, bikin fitnah, supaya masyarakat Lampung ini nggak suka sama Gubernur Lampung, supaya benci sama Bapak Arinal. Nggak ngaruh, nggak ngepek. Kami masyarakat Lampung masih menghormati Bapak Arinal sebagai gubernur kami. Dan kami percaya kalau Bapak Arinal bisa membangun Lampung untuk lebih sejahtera, Lampung berjaya. Mayoritas suara netizen bukan suara masyarakat Lampung. Kami masyarakat Lampung tetap mendukung Bapak Arinal. Lampung berjaya, Indonesia merdeka. Amin ya robbal alamin. Viti-viti Bapak di TikTok itu mohon maaf ya Pak.
kesannya Bapak ini lebih membela pemerintah Lampung, ya. Seharusnya Bapak melihat dengan mata kepala Bapak sendiri kalau memang kondisi di lapangan tidak ada kemajuan, tidak ada perbaikan, ya. Pejabat malas tahu, itu Bapak curigai, ya. Pada hakikatnya pejabat itu bekerja untuk melayani kita masyarakat, Pak, ya. Mereka harus turun ke lapangan, sering menemui masyarakat, bekerja membangun daerahnya. Bukan mereka santai-santai di kantornya, bukan bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk diri sendiri, ya, memperkaya diri. Itu yang harus kita cegah, Pak, ya. Budaya korupsi itu harus kita cegah. Itu adalah akar hambat pembangunan di Lampung, ya. Jangan berpikir bahwa KPK kalau tidak periksa pejabat di Lampung, maka Lampung akan maju. Tidak, Pak. Justru daerah Bapak akan selalu tertinggal. Daerah Bapak tidak akan maju-maju. Karena mental-mental pejabat di daerah Bapak itu mentalnya korup. Jauh sebelum anak Indonesia yang di Australia sana kual-kual soal pembangunan di Lampung, kawan-kawan mahasiswa, LSM, aktivis, wartawan sudah jauh lebih dulu berjuang untuk menyampaikan aspirasi untuk mengawal jalannya pembangunan di Provinsi Lampung ini agar betul-betul berpihak kepada rakyat. Kalau kawan-kawan mahasiswa itu kadang-kadang ini ketika mereka lagi unjuk rasa didukung juga enggak sama masyarakat. Ngapain panas-panasan, capek-capek, mending belajar aja yang benar, kata kita. Kalau wartawan nulis berita soal mengkritisi pembangunan, berita hoax, nggak betul. Udah selip-selip kena ITE pula. Sama aja nasibnya dengan aktivis dan LSM. Kan begitu. Padahal kawan-kawan mahasiswa, LSM, wartawan, aktivis berjuang tanpa pernah mau mengharapkan pamrih. Mau dikenal juga kadang-kadang enggak. Kan begitu. Bukan kayak anak Australia itu. Awal-awal kual-kual ngomong begini Lampung, begitu Lampung. Hah? Ngomongin presiden kelima kita begini. Ngomongin proklamator kita begitu. Ujung-ujungnya jualan skincare. Ya Allah. Ya oke lah kalau Bapak mengkritisi Bima, tidak suka dengan Bima, ya sah-sah saja. Karena menurut saya ada beberapa komentar-komentar dari Bima yang malah blunder dan membuat simpati publik itu jadi berkurang untuk dirinya, ya. Karena tidak lagi fokus pada apa yang dia kritisi, tapi malah menyerang di sisi lain yang semakin gak jelas, ya. Itu saya mungkin sepemahaman dengan Bapak. Tetapi kalau soal Bapak melarang KPK untuk tidak usah periksa atau malah menyebarkan isu bahwa KPK ini yang membuat gaduh di Lampung, itu yang saya tidak setuju, ya. Justru Bapak sebagai warga Lampung harus bersyukur, berterima kasih atas niat baik KPK untuk mau memperbaiki, mau membenahi birokrasi yang ada di Lampung agar ke depan itu bisa lebih baik, agar birokrasi yang ada di Lampung itu diisi oleh orang-orang yang tepat, oleh orang-orang yang punya hati, punya nurani untuk membangun daerah Bapak menjadi lebih baik. Orang-orang yang bekerja benar-benar tulus ikhlas melayani rakyat. Salam hangat dari saya, Bastian Sebo, YouTuber Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa lagi.